mengapa sebenarnya remaja cukup rentan terhadap kekerasan seksual. Kasus-kasusnya sekarang angkanya meningkat, tetapi jumlah usia korban itu semakin muda. Ini udah dari zaman dulu deh. Kekerasan seksual itu selalu seringkali pelakunya adalah orang-orang terdekat yang ada di dalam remaja itu. Perkembangan otaknya remaja ini baru pada tahapan kematangan yang otak emosi. Otak logika thinkingnya memang adalah perkembangan yang selanjutnya, itu belum fully develop. Karena pemahamannya juga belum menyeluruh tentang relasi yang sehat seperti apa. Tentang relasi yang setara itu seperti apa. Semuanya, ketemu lagi di bincang-bincang hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual dan bagaimana kerentanan remaja. Judulnya kita tuh hari ini namanya Dakdikduk punya anak remaja rentan kekerasan seksual tanda tanya. Ada tanda tanyanya ya. Jadi apakah sebenarnya orang remaja ini rentan kekerasan seksual? Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kasus-kasus kekerasan seksual apalagi dengan usia korban sekarang tuh masih sangat marak ya, bahkan meningkat jumlah kasusnya. Dan sayangnya lagi terjadi di institusi pendidikan, baik di sekolah, pesantren ataupun boarding school. Nah, kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas. Tapinya saya nggak akan sendiri, saya akan ditemani oleh dua narasumber yang punya expert di bidang masing-masing, yang cami-cami. Yang pertama ada Mbak Amala Rahma. Halo. Halo Mbak. Halo Re. Mbak Amala Rahma adalah country representative dari Rutgers Indonesia atau Ruang Temu Generasi Sehat Indonesia. Dan narasumber kedua yang tidak kalah hebatnya ada Mbak Gisela Tani Pratiwi atau biasa dipanggil Mbak Ella ya Mbak ya? Betul. Ya, halo Mbak Ella. Halo. Mbak Ella merupakan psikologi klinis gitu. Nah, nanti Mbak Mala dan Mbak Ella akan banyak membahas tentang kasus-kasus kekerasan seksual. Saya lupa memperkenalkan diri kan. Nama saya Ray, saya merupakan project manager dari Rutgers Indonesia. Jadi sudah kenal lama dengan Mbak Mala dan kita memang banyak mengimplementasikan program-program khususnya terkait dengan pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual. Mungkin yang pertama-tama kita akan bahas di segmen kali ini adalah kita ingin membahas terkait dengan mengapa sebenarnya remaja cukup rentan terhadap kekerasan seksual. Pertanyaan pertama mungkin mau saya sampaikan atau saya tanyakan ke Mbak Mala, karena Mbak Mala juga di Rutgers banyak program-program berhubungan dengan kekerasan seksual. Mungkin Mbak Mala bisa menceritakan nih fenomena-fenomena kekerasan seksual yang menimpa remaja-remaja dan situasi apa sih yang sebenarnya membuat remaja ini cukup rentan nih, baik yang mungkin tercover media ataupun yang tidak tercover media. Mungkin kebanyakan yang tidak tercover media ya Mbak Mala ya. Iya. Monggo Mbak Mala. Iya, sebenarnya banyak sekali alasannya dan itu saling terhubung sehingga manifestasinya muncul dari menjadi kerentanan remaja terhadap kekerasan seksual. Pertama, masyarakat itu cenderung untuk menilai anak muda ini tidak capable, itu dulu. Jadi karena berangkat dari cara berpikir itu, maka seringkali itu dianggap sebagai kelompok yang memang tidak mungkin bisa bergerak sendiri. Jadi semua harus didampingi, semua harus dikontrol begitu ya. Akibat dari itu sehingga mereka nggak bisa bersuara sebetulnya, tidak bebas untuk mengekspresikan dirinya. Pada tahapan tertentu ini akan membuat mereka jadi terus-menerus terpuruk gitu ya, tidak punya space untuk mengekspresikan diri, terbatas untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Yang kedua, kita juga bisa lihat semakin kesini, walaupun sumber informasi terutama terkait dengan kesehatan reproduksi dan bagaimana mencegah kekerasan seksual itu banyak ditemui dengan gampang lewat internet, tetapi tidak seluruhnya itu betul-betul berdasarkan pada fakta-fakta, penelitian-penelitian begitu. Jadi seringkali itu banyak opini-opini yang dimasukkan ke dalam informasi yang mereka dapatkan, tetapi tidak selalu benar gitu. Sehingga pemaknaan remaja terhadap informasi yang benar ini sebetulnya banyak, tetapi terbatas begitu. Nah, yang lain kalau kita lihat kasus-kasusnya sekarang, tadi Ray betul bahwa angkanya meningkat,
tetapi jumlah usia korban itu semakin muda, gitu. Jadi kalau dulu kita lihat ya nggak mungkin lah umur 10-9 tahun itu sedikit kasusnya, tapi sekarang semakin banyak. Spektrum kejadian kekerasannya pun bertambah di ranah tadi ya, internet, di ranah-ranah yang memang sepertinya abstrak gitu. Lalu kan nggak dipegang, tapi kok ada perasaan hilang gitu ketika itu terjadi pada remaja. Jadi tantangannya tambah banyak. Dan yang lain ini udah dari zaman dulu deh. Kekerasan seksual itu selalu seringkali pelakunya adalah orang-orang terdekat yang ada di dalam remaja itu. Jadi justru ini yang membuat kita merasa aman tapi semu gitu. Kayaknya nggak mungkin deh anggota keluarga sendiri yang melakukan itu. Kayaknya nggak mungkin tenaga pengajar, tenaga pendidik melakukan itu. Kita sudah langsung percaya begitu. Walaupun kasus-kasus pelakunya adalah orang di sekitar anak, tapi kalau ada kejadian kita selalu kaget dulu gitu. Padahal ya begitu ininya, dari dulu tuh sering kejadian begitu. Ada banyak statement ya, kalau 10 kekerasan pada anak terjadi, itu biasanya 7 atau 8-nya itu korban mengenal pelaku lah gitu. Itu sering sampai sekarang pun juga temuannya masih sama gitu. Jadi bayangkan ditambah tingkat kriminalitas yang tinggi, anak-anak kita ini dalam satu arena hidup yang di dalam tidak bisa melindungi, di luar juga tidak bisa untuk proteksi lebih luas gitu. Jadi makin banyak. Kalau tadi pertanyaannya di dalam program yang tidak tercover oleh media, kita belum bicara kekerasan seksual pada anak dengan disabilitas ya. Terutama pada disabilitas intelektual, disabilitas mental yang di dalam konsep berpikirnya bahkan mereka tidak tahu bahwa ini tuh adalah kekerasan seksual gitu, bahwa peristiwa pemerkosaan yang dia hadapi itu harusnya dia bisa punya hak gitu untuk mendapatkan keadilan. Itu kan nggak ada konsep di situ. Kadang-kadang kalau pada kasus-kasus kekerasan seksual pada anak dengan disabilitas yang mental dan intelektual, orang dewasa di sekitarnya tuh udah kayak udahlah, toh juga dia nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi kayak ya udah seperti dilupakan gitu. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke ranah hukum, di mana peralatan instrumen hukum itu nggak mendukung. Misalnya untuk BAP gimana mau ngomong anak-anak ini untuk mengungkapkan bahwa saya malu, saya lapar, saya haus saja tuh sulit, apalagi mau mengungkapkan hal-hal yang terkait seperti ini gitu. Jadi itu banyak yang tidak terekspos dan ditutupi sebenarnya karena malu gitu. Untuk pengakuan punya anak dengan disabilitas intelektual dan mental aja belum tentu semuanya siap keluarga, apalagi kalau ini sudah terjadi gitu. Mungkin Mbak Ella bisa menambahkan nih bagaimana dalam ilmu dalam psikologi terkait dengan kerentanan remaja terhadap kekerasan seksual maupun kompleksitas pengalaman-pengalaman yang Mbak Ella temukan di lapangan gitu Mbak. Monggo Mbak Ella. Iya, terima kasih ya Ray dan juga kesempatannya ya untuk siang ini. Jadi memang dari sisi psikologis gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari psikologi perkembangan, di situ kita bisa melihat bahwa remaja sebenarnya punya kondisi perkembangan yang cukup rentan, memang sangat rentan. Jadi bisa terjebak di dalam relasi yang berkekerasan, terutama jadinya mengalami kekerasan seksual. Pertama, remaja kita sudah ketahui masuk ke usia pubertas, gitu ya. Mereka mengalami masa-masa pubertas bahkan dari usia-usia yang dini, gitu ya. Tadi misalnya Mbak Mala menyebutkan usia-usia yang sangat muda, gitu ya, usia 10 tahun. Sekarang karena gizi, karena juga pertumbuhan dari makanan-makanan kita, jadi juga lebih early gitu dia memasuki masa pubertas. Dan seperti kita ketahui ketika masa pubertasnya dialami oleh si individu remaja, itu sudah ada dorongan seksual yang mana itu masih dalam pertumbuhan dan masih dalam proses. Kemudian di sisi lain yang kedua yang kita perlu perhatikan dari sisi psikologisnya, perkembangan otaknya remaja ini baru pada tahapan kematangan yang otak emosi. Otak logika thinkingnya memang adalah perkembangan yang selanjutnya, itu belum fully develop. Jadi masih dalam proses. That's why kita kadang-kadang melihat remaja ini moody gitu ya. Terus bertindak tuh kayak
kayaknya careless banget ya, ceroboh gitu ya, tidak berpikir panjang. Kadang-kadang bukan karena merekanya mau seperti itu secara sepenuhnya gitu, tapi karena memang kemampuan untuk berpikir secara menyeluruh, analitis logis gitu ya, mempertimbangkan banyak sekali faktor, apalagi berpikir cukup jangka panjang, kadang-kala memang belum mampu sejauh itu. Jadi itu yang membuat mereka jadi tambah rentan kan ya. Belum lagi sebenarnya mereka sangat secara sosial gitu ya, interaksi sosialnya sangat sekali mudah atau butuh sekali rekognisi gitu ya, pengenalan, pengakuan dari rekan-rekan seusianya gitu ya, apalagi kalau ini sudah teman-teman yang spesial, teman-teman yang dekat sekali secara emosional dan dia mungkin sudah percaya. Padahal seperti yang kita ketahui mungkin sekali kekerasan seksual sangat melibatkan manipulasi-manipulasi, dan itu mudah sekali masuk ke sisi emosinya si remaja. Akhirnya dia ya udah aku ngikutin aja karena itu yang terasa benar gitu ya pada posisi itu gitu, karena ada manipulasi-manipulasi, ada mungkin ancaman-ancaman. Jadi memang dari sisi perkembangan sebenarnya remaja masih sangat rentan karena pemahamannya juga belum menyeluruh tentang relasi yang sehat seperti apa, tentang relasi yang setara itu seperti apa. Karena dia lagi masih belajar sebenarnya, dia lagi belajar nih gitu ya, pertemanan tuh kayak gimana sih? Saya sendiri kalau saya menghadapi situasi sosial seperti ini atau intimate ya, relasi yang intimate kayak gini, saya gimana ya gitu. Itu sebenarnya dia dalam proses mengenal dirinya, mengenal relasi dengan orang lain, mengenal orang-orang di sekitarnya dia seperti apa. Jadi sebenarnya dia lagi dalam proses belajar lah kalau seperti simpelnya ya. Nah, dalam proses belajar ini kan tentu saja rentan ya, banyak hal-hal yang bisa kemudian mengarah kepada situasi-situasi yang membahayakan buat dirinya sendiri gitu. Apalagi ditambah mungkin orang-orang yang ada di sekitar dia, seperti yang tadi Mbak Mala mention, saya juga banyak menemukan di kasus-kasus kekerasan seksual terutama remaja, mostly memang kan 90% kalau nggak salah ya, ada survei waktu itu saya pernah baca, 90% adalah orang yang memang dikenal. Bisa temannya, bisa keluarga sendiri tadi, betul sekali, bisa ya paling banyak mungkin lingkungan pertemanan. Dan pertemanan apalagi kalau sudah ada kesenjangan relasi kuasa yang cukup kental gitu ya, gender saja sudah pasti itu akan rentan, apalagi kalau misalnya pelakunya ataupun si temannya ini lebih tua usianya, itu udah kemungkinan manipulasinya udah lebih kompleks gitu. Jadi banyak sekali faktor-faktor sosial yang sebenarnya masa remaja lagi butuh exploring, tapi ternyata mereka memanfaatkan situasi ini sehingga kemudian si remaja yang tanda kutip mungkin menjadi korban atau calon korban jadinya mengalami nih kekerasan seksual. Jadi secara psikologis memang remaja punya banyak kerentanan-kerentanan dari sisi emosinya, dari sisi perkembangan hormonalnya, dan juga perkembangan otaknya yang memang belum fully berkembang secara sepenuhnya, sehingga kemampuan untuk memikirkan ya, mempertimbangkan keputusan-keputusan itu masih belum penuh lah, belum matang sepenuhnya, sehingga memang sangat rentan terjebak gitu ya di dalam lingkaran siklus kekerasannya itu.